Nah, mari kita membaca lebih dahulu Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 11. Semua kita membuka kitab kita lebih dahulu dan kita membaca Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 11. Dapat saudara? Mari sama-sama kita baca. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Lebanon yang di sebelah sana itu, sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian, sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Nah, saudaraku, di sini dikatakan, kita baca lembaran kita sebentar. Sesudah Musa mati, Yosua menghadapi satu tantangan yang paling besar dalam hidupnya. Tuhan mau pekerjaannya berjalan terus. Janji-janjinya pasti digenapi pada bangsa Israel. Oleh sebab itu Tuhan perlu seorang pemimpin baru yang akan memimpin orang Israel memasuki tanah Kanaan. Dan Yosua bin Nun telah dipilih Tuhan untuk tugas tersebut. Kita dapat mengerti bagaimana reaksi Yosua menghadapi tantangan tersebut. Takut dan khawatir mulai tumbuh dalam hatinya. Nah, saudaraku, di sini dikatakan sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Kita mengetahui Musa tidak memasuki tanah Kanaan karena dosa juga, saudaraku. Memang dosa ini, saudaraku, merusak anak-anak Tuhan. Pada orang-orang yang belum lahir baru, saudaraku, dosa itu, saudaraku, merusak mereka. Sebenarnya mereka ciptaan Tuhan yang begitu indah, tetapi telah hilang kemuliaan Allah, dirusak oleh dosa. Dosa itu memang jahat, saudaraku. Oleh sebab itu sebagai anak-anak Tuhan juga, kita ini semua perlu menolak dosa, menghindari dosa. Kita ini, saudaraku, bangsa pilihan Tuhan. Tuhan berkata, hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang suci, saudaraku. Dia tidak bisa, saudaraku, kompromi dengan dosa. Dia senantiasa menolak dosa. Nah, Musa berbuat dosa. Musa sangat dikasihi Tuhan. Musa bicara muka dengan Tuhan. Dia begitu rapat dengan Tuhan. Tetapi Tuhan, saudaraku, berpegang kepada firman-Nya, berpegang kepada kesuciannya. Oleh sebab itu, pada akhir hayat Musa, Tuhan berkata, naiklah engkau ke puncak gunung Pisgah. Ini pembacaan dalam kitab kita. Lalu, lihatlah tanah Kanaan, katanya. Seluruh tanah Kanaan, lihatlah, karena engkau tidak masuk ke dalamnya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, Musa, saudaraku, mengikuti, saudaraku, dia naik ke atas gunung Pisgah dan memandang tanah Kanaan. Kemudian Musa berangkat ke sorga. Nah, tidak diketahui kuburan Musa. Banyak penafsir Alkitab berkata Tuhan sendiri menguburkannya.
Saudara, karena kalau kuburannya ada, saudaraku, kemungkinan besar saudaraku bangsa Israel akan tetap memuja dia sampai sekarang. Karena firman Tuhan berkata, tidak ada hamba Tuhan lain yang muncul yang lebih besar dari Musa. Dalam hal muka dengan Tuhan, dalam hal tanda ajaib dan mujizat. Tidak ada lagi hamba Tuhan di Israel yang lebih besar daripada Musa. Itu sebabnya saudaraku waktu Joshua mau menggantikan Musa, saudaraku, Joshua sedikit takut dan khawatir, saudaraku. Bagaimana menggantikan orang yang tidak ada tandingannya, saudaraku? Ya, tidak muncul lagi Tuhan bilang seperti Musa. Dan Joshua disuruh menggantikannya dan memimpin bangsa Israel yang besar. Bangsa Israel ini saudaraku pernah berontak kepada Musa. Sedangkan Musa hamba Tuhan yang begitu besar, mereka berani memberontak. Apalagi kepada Joshua, saudaraku. Mereka berkata, Musa, apakah kurang kubur di Mesir, makanya engkau bawa kami kemari. Di sini air tidak ada, di sini makanan tidak ada. Kami rindu akan semangka Mesir, bawang merah, bawang putih di Mesir, dia katakan, saudaraku. Dia berontak. Tetapi Tuhan berkata, mereka bukan memberontak kepadamu, mereka berontak kepadaku. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus. Jadi Musa mati, saudaraku. Tetapi syukur ada penerusnya, saudaraku. Ada muridnya, saudaraku. Biar semua kita punya murid, saudaraku. Walaupun kita belum mati, saudaraku. Haleluya, saudara. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus. Firman Tuhan berkata, muridkan, saudaraku. Pemimpin SKS bagus punya murid, saudaraku, supaya SKS-nya bisa terbelah menjadi dua, saudaraku. Ya. Bukan mesti mati dulu baru punya murid, saudaraku. Nah, saudara, kalau mahasiswa yang sudah kita prema, dia sudah mengetahui bagaimana persiapan Joshua ini. Sangat matang sebetulnya, saudaraku, untuk menggantikan Musa, saudaraku. Luar biasa bentukan Tuhan kepada Joshua, saudaraku. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus. Jadi Musa mati, ya. Dia mati sebagai hamba Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, saudaraku, Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur, kekuatannya belum hilang. Diberkati Tuhan, penuh dengan Roh Kudus. Saya yakin ini juga berkat penuh dengan Roh Kudus. Mari kita klaim, saudaraku. Ya. Saya mengklaimnya ini, saudaraku. Karena saya butuh, saudaraku, kekuatan, saudaraku. Karena firman Tuhan berkata, jikalau roh dia, roh Yesus, Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian tinggal dalam kamu, maka roh yang membangkitkan Yesus dari kematian akan menghidupkan tubuh-tubuh kamu yang fana ini. Musa begitu penuh oleh roh Tuhan, sehingga matanya pun tidak perlu kabur, saudaraku. 120 tahun, kekuatannya belum hilang. Demikian juga kita lihat, saudaraku, orang-orang percaya yang ikut bersama dengan Musa, yaitu Joshua dan Kaleb. Dua-dua, saudaraku, luar biasa, saudaraku, kuat dan sehat, saudaraku. Baik secara badani mereka sehat, saudaraku. Haleluya, saudara. Ya. Nah, tapi kalau kita mau mati sebagai hamba Tuhan, biarlah kita hidup sebagai hamba Tuhan. Haleluya, saudara. Ya. Nah, jadi sesudah Musa mati, Joshua menghadapi tantangan yang paling besar dalam hidupnya. Kalau mau disuruh berkata, Tuhan, siapakah aku? Joshua berkata kepada Tuhan, bukankah Musa luar biasa, Tuhan? Bukankah Musa yang membelah laut Kulsum? Bukankah Musa yang memberi mana dari sorga, Tuhan? Joshua berkata, ya. Bukankah Musa yang berbuat tanda ajaib luar biasa, yang membebaskan bangsa Israel dari Mesir, 10 bala di tanah Mesir? Tetapi Tuhan berkata kepada Joshua, Joshua, dengarkan, bukan Musa yang memberikan 10 bala itu, aku yang membuatnya, Tuhan berkata. Bukan Musa yang memberikan mana tiap-tiap hari kepada bangsa Israel, aku memberikannya. Bukan Musa yang membelah laut Kulsum, aku yang membelahnya, Tuhan berkata. Karena aku menyertai Musa, dan sama seperti aku menyertai Musa, aku menyertai engkau. Haleluya, saudara. Nah, saudara, percayakah saudara bahwasanya Joshua disertai Tuhan? Ya, sehingga Joshua pun berhasil memimpin bangsa itu memasuki tanah Kanaan, memasuki tanah pergantian, saudaraku. Demikian Tuhan menyertai saudaraku, hamba-hambanya, saudaraku. Demikian kemudian Tuhan menyertai Petrus. Haleluya, saudara. Tuhan menyertai Paulus, saudaraku. Tuhan menyertai Filipus, saudaraku. Demikian Tuhan menyertai saudara sekarang. Haleluya, saudara. Nah, perlukah saudara takut kalau Tuhan menyertai? Tidak. Siapakah imbang kita? Siapakah lawan kita kalau Tuhan menyertai kita? Siapapun tidak sanggup melawan kita. Haleluya, saudara. Nah, Tuhan mau pekerjaannya berjalan terus. Janji-janjinya pasti digenapi pada bangsa Israel. Nah, janji Tuhan inilah pasti genap. Apa yang janjikan Tuhan pada bangsa Israel digenapkan Tuhan pada bangsa Israel. Apa yang janjikan Tuhan pada kita pada masa kini digenapi Tuhan.
Firman Tuhan sangat teguh, saudaraku. Langit bumi bisa berubah, tapi firman Tuhan tidak berubah. Oleh sebab itu pegang teguh, saudaraku. Oleh sebab itu Tuhan perlu seorang pemimpin baru yang akan memimpin orang Israel memasuki tanah Kanaan. Dan Tuhan langsung bicara, saudaraku, kepada Yosua. Saudaraku, dalam kerajaan Tuhan ini, saudaraku, dalam gereja Tuhan, tubuh Kristus, tidak ada pilih suara. Seperti pemilihan umum. Siapa yang dapat suara paling banyak, dia jadi ketua, dia jadi hamba Tuhan, gembala. Enggak pernah, saudaraku. Tuhan menunjuk, haleluya saudara. Tuhan melantik, saudara. Demikian nabi-nabinya, saudaraku. Demikian hakim-hakim. Bahkan Simpson, saudaraku, yang dalam kehendak daging masih Tuhan yang memilih. Haleluya saudara. Dan satu perkara yang sangat mensukacitakan kita, Tuhan tidak pernah menyesal atas pilihannya. Tuhan tidak pernah menyesal atas pilihannya, saudara. Tuhan mengetahui kesanggupan saya dari mulanya. Tuhan mengetahui kesanggupan saudara dari mulanya, saudaraku. Dan Tuhan telah memilih saudara, telah memilih saya. Dan Tuhan akan menyampaikan saudara dan saya kepada panggilannya. Haleluya saudara. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Walau banyak kekurangan, sepanjang kita percaya, saudaraku, tangan Tuhan tidak akan gagal membentuk kita. Memang perlu bentukan, karena kita ini tidak ada yang sempurna, saudaraku. Perlu. Nah, kalau mahasiswa kita remah, saudaraku, ada 30 poin lebih, 33 poin barangkali bentukan Tuhan pada Joshua. Nah. Kemudian, dan Joshua bin Nun telah dipilih Tuhan untuk tugas tersebut. Ya, dipilih Tuhan yang memilih, bukan pilihan manusia, tapi pilihan Tuhan. Ya. Kita dapat mengerti bagaimana reaksi Joshua menghadapi tantangan tersebut. Takut dan khawatir mulai tumbuh dalam hatinya. Seperti saya katakan tadi, menggantikan satu orang seperti Musa, saudaraku, tidaklah mudah gitu, saudara. Tuhan sendiri mengatakan tidak ada yang timbul lagi seperti Musa dalam hal tanda ajaib, dalam persekutuan dengan aku. Tidak ada. Nah, lalu Musa disuruh menggantikan, lalu Joshua disuruh menggantikan Musa. Nah, saudara, tetapi Tuhan berkata, kita baca sedikit lagi. Takut kalau dia tidak sanggup memikul tanggung jawab yang begitu besar. Takut kalau bangsa itu. Takut kalau bangsa Israel tidak mematuhinya dan berontak terhadap Joshua. Jadi Joshua takut mengalami kegagalan. Joshua takut tidak sanggup menggantikan seorang hamba Tuhan yang begitu besar seperti Musa. Ini sikap yang baik. Dia tahu kekurangannya. Dia tidak merasa dirinya sanggup. Karena dia merasa dirinya tidak sanggup, saudaraku. Disinilah Joshua bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak membiarkan Joshua. Dan kita membaca, saudaraku, bahwasanya Joshua sepanjang hidupnya, saudaraku, mengikut Tuhan. Sampai pada akhir hidupnya dia berkata, aku dan seisi rumahku, kami akan mengikut Tuhan, dia katakan. Tidak menyembah kepada ilah-ilah lain. Memang akhirnya bangsa Israel berubah setia dan berpaling kepada ilah-ilah, saudaraku, tanah Kanaan. Seperti nyanyian Musa. Kalau saudara ikut pembacaan Alkitab, saudara lihat nyanyian Musa itu, saudaraku, untuk memperingatkan bangsa Israel. Dalam Ulangan 31 kalau saya tidak salah itu, atau Ulangan 32, ya. Nah, di situ dikatakan, janganlah, dia katakan, ya, kamu, ya, menyembah kepada ilah-ilah bangsa Kanaan ini. 32, ya. Nah, itu terlalu banyak untuk kita baca. Saya harap saudara sudah baca di rumah. Dinyanyikan Musa, saudaraku. Diajarkannya kepada bangsa Israel. Supaya bangsa Israel pun menyanyikannya. Supaya bangsa Israel ingat kepada Allahnya, ya, yang menghantarkan dia dari Mesir ke tanah Kanaan. Dan tidak ikut menyembah dewa-dewa di tanah Kanaan. Ilah-ilah tanah Kanaan. Seterusnya. Jadi Joshua takut mengalami kegagalan. Ya, terus sudah tadi. Tetapi sebenarnya Tuhan tidak pernah menyuruh seorang hambanya tanpa melengkapinya lebih dahulu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya baca sekali lagi. Tetapi sebenarnya Tuhan tidak pernah menyuruh seorang hambanya tanpa melengkapinya lebih dahulu. Tuhan melengkapi kita sesuai dengan pelayanan kita. Tuhan menambah pelayanan kita. Tuhan menambah kelengkapan kita. Sepanjang Tuhan memanggil saudara, memilih saudara, ku jawab ya muhalis, katakan. Haleluya saudara. Ya, saudara. Pada waktu training kita belajar di sini, saudaraku, mengenai mengusirkan setan dalam nama Yesus.
Tuhan menyuruh kita mengusir setan dalam nama Yesus. Kita tahu setan itu punya kuasa. Tetapi tanda orang percaya saja mengusirkan setan dalam nama Yesus. Buku Yakobus berkata, usirkanlah setan maka dia akan lari daripadamu. Adapun musuhmu itu sebagai singa mengaum-ngaum, mencari siapa yang dapat dilulurnya, ditelannya. Lawanlah dia dengan imanmu yang teguh. Firman Tuhan berkata, yaitu Tuhan menyuruh kita melawan. Nah, Tuhan itu bijaksana, karena dia suruh kita melawan, lebih dahulu dia melengkapi kita. Waktu itu saya menerangkan ilustrasi, saudaraku, ya, saudara, ya, mengenai ini dari Morris Cerullo, saudaraku, ya, mengenai prajurit 1 Benyamin Munte, saudaraku. Ada musuh, saudaraku, datang, saudaraku, udah sampai di Pancur Batu sana. Tidak begitu besar kekuatannya. Hanya, saudaraku, 20 mobil lapis baja, termasuk tank, saudaraku, senjata mitrailleur, saudaraku, setapang mesin, saudara, dan beberapa roket-roket, saudaraku, yang siap ditembakkan. Lalu, saudaraku, komandan saya berkata, prajurit Benyamin Munte, ada musuh di Pancur Batu, dia katakan. Saya pun menghadap, siapa? Wah, saudaraku. Dia katakan, lawan musuh itu. Dia katakan. Saya katakan, siap. Saya katakan, saudaraku. Dan saya pun segera berangkat, saudaraku. Tetapi saya melangkah kira-kira 10 langkah. Komandan saya berkata, hei Benyamin, dia katakan, mana senjatamu? Oh iya Pak, lupa. Sama saja komandan dengan prajurit. Lalu komandan berkata, ini nah, dia katakan, dilemparkan sepucuk pistol, saudaraku. Nah, saya pun tangkaplah, saudaraku. Lalu dengan gaya koboi, saudaraku, saya putar begini. Saya periksa pelurunya 6. Saya pun selipkan di pinggang saya, saudaraku, dan maju dengan berani menghadapi musuh mitrailleur, senjata berat, senjata ringan itu semua, saudaraku. Saudara saya pun maju, saudaraku. 1 kilometer dari tempat dia, saya pun ditangkap radar, saudaraku. Dan apa yang jadi, saudaraku, sekali tekan tombol, tap, di Son Meridian, saudaraku. Mengapa, saudaraku? Karena komandan itu tidak bijaksana. Apakah saudara pikir Tuhan Yesus, saudaraku, sebagai komandan yang tidak bijaksana itu? Tentu saja tidak, saudaraku. Kalau dia katakan lawan setan, berarti saudara bisa melawan setan. Ya, lawan setan di Pancur Batu, dia katakan berarti saudara bisa melawan setan di Pancur Batu. Ya, jangankan Pancur Batu, di mana saja. Haleluya, saudara. Nah, demikian kalau Tuhan, saudaraku, memanggil kita, dia akan melengkapi kita, saudaraku. Tetapi, saudaraku, ada bagian kita lagi. Ya, tentunya kita harus rajin, saudaraku, ya, berdoa, saudaraku, ya, bersekutu dengan Tuhan, saudara. Sebab dalam persekutuan dengan Tuhan itulah kita dikuatkan. Kita pun disegarkan dalam persekutuan dengan Tuhan. Dalam persekutuan dengan Tuhan kita minum air yang hidup. Dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam doa 1 jam kita, haleluya, saudara. Harap saudara semua sudah berdoa 1 jam, haleluya. Ya, tentu semua sudah disegarkan, saudaraku. Ya, kita disegarkan, kita minum dari sumber air, saudaraku, yang segar, saudaraku. Kita minum daripada sumber air, daripada air seperti katakan Tuhan Yesus pada perempuan Samaria, yaitu air yang tidak membuat kamu haus lagi. Air dunia ini akan membuat kita haus lagi. Tapi, saudaraku, air kehidupan dari sorga yang kita peroleh dalam persekutuan kita dengan Tuhan tidak akan membuat kita haus lagi. Tidak haus lagi kan perkara-perkara dunia ini. Nggak usah bergumul mengatasinya, saudaraku. Memang saudara tidak ingin lagi, saudaraku. Tidak bergumul lagi buat itu, saudaraku. Pergumulan kita bukan di situ lagi, saudaraku. Kita nggak tertarik lagi kepada kemewahan dunia ini, saudaraku. Sesuatu yang lebih indah, saudaraku, lebih menyegarkan. Seperti air di muka rumah kami itu ada sawah-sawah. Saya nggak mau minum airnya di situ. Sudah pun kami buat dulu sumur di situ, sumur bor, karena kurang dalam, airnya masih berbau air sawah juga. Nah, saudaraku, air dunia ini serupa dengan air payo itu, air sawah. Nah, saudara mau air yang segar, saudaraku, bersekutu dengan Tuhan, saudaraku. Dalam persekutuan yang segar, saudaraku. Ya, bersekutu dengan Tuhan, saudara disegarkan, disiram oleh hadirat Tuhan yang membuat saudara menang terhadap dunia ini. Semua yang dari dunia ini, saudaraku, air dunia ini, air dangkal, saudaraku, mau kita haus lagi. Dan kalau kita mau jadi orang rohani, minumlah dari sumber air hidup.
Tidak bisa kita minum air dunia ini kemudian kita mau menjadi orang rohani. Nggak bisa. Tidak bisa, saudaraku. Kita, saudaraku, ya saudaraku, minum air dunia ini kemudian kita minta urapan Tuhan. Nggak bisa. Urapan Tuhan hanya bisa terjadi kalau saudara hidup dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan biar menjadi kesukaan saudara. Bersekutu dengan Tuhan biar menjadi kesukaan saudara. Nah saudara, disitulah datang urapan, datang kuasa neraka. Nah, rindukah saudara kuasa? Saudaraku bersekutu. Ya saudaraku, saya ingat mengenai cerita Joshua ini. Joshua ini saudaraku rindu hadirat Tuhan. Dia rindu hadirat Tuhan. Sekali Musa saudaraku bertemu dengan Tuhan dalam kemah. Joshua di luar. Saudaraku. Saudara, dan Joshua tidak mau jauh dari kemah itu. Tidak mau dia meninggalkan hadirat Tuhan. Dia tetap dekat dengan kemah itu supaya dia dekat dengan hadirat Tuhan. Walaupun Musa tidak mengizinkan dia masuk. Firman Tuhan berkata, Joshua, pelajaran institut berkata, Joshua cinta kepada hadirat Tuhan. Suka akan hadirat Tuhan. Nah, memang dia setia juga, saudaraku. Sekali dia menunggu Musa di tengah gunung. Saudaraku. Musa di puncak gunung bertemu dengan Tuhan. Ya. Joshua di pertengahan gunung itu karena Musa menyuruh dia menunggu di situ. Tidak ada apa-apa, sunyi, saudaraku. Gelap, saudaraku. Nyamuk di situ, saudaraku. Di bawah bangsa Israel, saudaraku, mulai berbuat dosa, saudaraku. Dan mulai menyembah berkala. Anak lembu emas. Mereka berteriak-teriak. Kami menyembah engkau lembu emas, dia katakan. Dan berteriak-teriak. Berteriak-teriak. Nah, saudara. Nah, saudara, Musa tetap di atas. Tidak ada persoalan bagi Musa 40 hari di atas. Mengapa? Karena dia bersama-sama dengan Tuhan. Hadirat Tuhan menaungi Musa. Berkata-kata dia dengan Tuhan. Tidak terasa 40 hari sudah lalu. Tapi bagaimana dengan Joshua sendiri? Di tengah-tengah hutan, di tengah-tengah gunung. Di bawah saudaraku mereka mabuk menyembah berhala. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, Musa turunlah kau dulu. Bangsaku itu, bangsa Israel itu sudah berpaling setia, berubah setia. Mereka telah menyembah berhala. Musa turun, separuh jalan dia ketemu Joshua. Setia. Jadi Joshua saudaraku setia. Ya. Joshua juga cinta kepada hadirat Tuhan. Ya, kalau kita cinta hadirat Tuhan, juga cinta musik Tuhan. Cinta rumah Tuhan. Saya bersuka cita banyak di antara saudara. Anggota Gereja Kemenangan Iman Indonesia, saudaraku. Sudah pun habis kebaktian, masih juga duduk di luar cakap-cakap sama anak-anak Tuhan. Dia merasakan hadirat Tuhan, saudaraku. Dia, saudaraku, merasa damai bersekutu dengan anak-anak Tuhan yang lain. Saudaraku. Di Medan Kota pun demikian. Sudah kebaktiannya 4 jam, saudaraku. Ya. Dari jam 10 sampai jam 2 itu. Ya. Saudara, 4 jam. Selesai kebaktian, ya sebagian pulang, sebagian duduk juga di situ. Atau cakap-cakap di luar, saudara. Saudara, karena hadirat Tuhan masih di situ, saudara. Mereka merasakan damai. Dan kalau pulang pun, saya lihat selalu mereka, anak-anak Tuhan pulang dari sini. Saudaraku, semuanya saudaraku berjalan santai. Damai Tuhan memenuhkan hati. Jadi Joshua cinta kepada hadirat Tuhan. Kalau saudara mau hadirat Tuhan, buangkan hadirat dunia dari rumah saudara. Nggak bisa campur. Haleluya. Nah.